Pernahkah kamu merasa mentalmu seperti kertas basah? Gampang menyerah saat dapat masalah, takut mengambil risiko, atau selalu insecure dengan kemampuan sendiri. Tapi tahukah kamu, mental yang kuat bukan bawaan lahir, ini adalah skill yang bisa dilatih. Di video ini, kita akan kupas 10 rahasia yang jarang dibahas untuk membangun mental sekuat baja. Dari cara menghadapi kegagalan, sampai trik mengendalikan pikiran negatif. Tidak perlu jadi superhero, cukup ikuti langkah-langkah praktis ini. Rahasia pertama, mental kuat bukan tentang peduli pada semua hal, tapi tahu mana yang layak dipedulikan. Contoh, kamu tidak perlu membalas setiap komentar negatif di media sosial. Kamu tidak wajib ikut campur masalah tetangga yang tidak penting. Atau kamu boleh bilang tidak pada ajakan yang menguras energimu. Bayangkan otakmu seperti memori HP. Kalau kamu penuhi dengan cache sampah, tidak akan ada ruang untuk aplikasi penting. Latih dirimu untuk filter informasi, tanya, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Kalau jawabannya tidak, simpan energi itu untuk hal yang benar-benar berarti. Tips praktis buatmu. 1. Buat daftar 5 prioritas utama dalam hidupmu. Setiap kali ada gangguan, cocokkan dengan daftar ini. 2. Praktikkan kalimat, maaf, saya sedang fokus pada hal lain saat ini. Mental lemah itu seperti anak kecil yang selalu ingin zona nyaman. Mental kuat, mereka adalah pemburu ketidaknyamanan. Kenapa? Karena disitulah pertumbuhan terjadi. Contoh latihan sederhana untuk memperkuat mental. Untuk latihan fisik, coba mandi air dingin 30 detik setiap pagi. Ini melatih disiplin. Untuk latihan emosional, tanya pendapat kritik pada satu orang terdekat setiap minggu. Ini menguatkan mental menerima feedback. Untuk latihan mental, habiskan 1 jam tanpa HP setiap hari. Ini melatih fokus. Mulailah dari hal kecil, seperti otot, mental butuh beban bertahap. Tidak perlu langsung lari maraton, cukup parkir mobil lebih jauh dari pintu mal, untuk latihan kesabaran. Seperti kisah teman saya, dulu takut banget presentasi. Setiap meeting wajib bawa air mineral biar bisa sembunyi di belakang botol. Lalu, dia tantang diri, ikut kursus stand-up comedy. Awalnya suara gemetar, tapi setelah 3 bulan, dia bisa jadi MC wedding. Kuncinya adalah konsisten keluar dari zona nyaman. Masalah adalah bagian alami dari hidup, seperti keping puzzle yang acak. Dengan mengubah mindset, kita bisa menikmati proses menyusunnya menjadi solusi. Seperti kata ahli matematika George Polya, masalah itu seperti hantu, menakutkan jika dihindari, tapi menghilang jika dihadapi. Cara melatih mindset puzzle. 1. Ubah bahasa. Ganti kata masalah dengan puzzle atau tantangan. 2. Visualisasi. Gambar masalah di kertas, lalu pecahkan menjadi bagian-bagian. 3. Bermain game puzzle. Latih otak dengan sudoku, crossword, atau game strategi. 4. Tanya diri, apa yang bisa dipelajari dari ini? Daripada, mengapa saya gagal? Manfaat mindset ini, mengurangi kecemasan. Masalah terasa lebih ringan saat dianggap sebagai tantangan. Meningkatkan kreativitas. Otak lebih rileks untuk menemukan ide unik. Membangun resilien. Setiap puzzle yang berhasil dipecahkan, membuat Anda lebih percaya diri menghadapi masalah berikutnya. Mulailah hari ini, ambil 1 keping masalah. Temukan di mana ia cocok, dan lihat bagaimana gambaran solusi perlahan terbentuk. Jika solusi pertama gagal, anggap itu sebagai keping puzzle yang tidak cocok. Coba lagi dengan pendekatan berbeda. Bayangkan diri Anda seperti pohon. Saat badai emosi seperti marah, cemas, atau sedih datang, akar pohon harus kuat menancap ke bumi agar tidak tumbang. Teknik ini meniru cara pohon bernafas untuk tetap tenang. Langkahnya. Pertama, duduk atau berdiri rileks,
tutup mata. Bayangkan kaki Anda seperti akar pohon yang menembus tanah. Kedua, tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik, bayangkan menghirup energi tenang dari bumi, seperti akar menyerap air. Ketiga, tahan napas selama 2 detik, rasakan energi itu menyebar ke seluruh tubuh, seperti getah pohon mengalir ke daun. Keempat, buang napas perlahan lewat mulut selama 6 detik, bayangkan emosi negatif keluar seperti daun layu yang diterbangkan angin. Kenapa teknik ini bisa bekerja? Saat emosi meluap, tubuh seperti alarm kebakaran yang terus berbunyi. Nafas panjang dan teratur mematikan alarm itu dengan mengaktifkan sistem penenang alami tubuh, saraf parasimpatik. Fokus pada imajinasi bumi membantu otak berpindah dari mode panik ke mode tenang. Seperti meniup balon panas dalam diri Anda hingga mengempis. Setiap embusan napas adalah angin sejuk yang mendinginkan pikiran. Latih 3 kali sehari atau saat emosi mulai naik. Dalam 30 detik atau 3 siklus napas, Anda akan merasa lebih terkendali. Kuncinya, jangan terburu-buru. Bayangkan bumi sebagai sahabat yang menopang Anda. Ulangi sampai dada terasa lebih ringan, seperti pohon yang tetap tegak setelah badai. Semakin sering dilatih, semakin cepat efeknya terasa. Bayangkan rasa bersalah seperti pasien di ruang gawat darurat. Tidak semua perlu ditangani secepatnya. Skala prioritas rasa bersalah adalah cara pemeriksaan untuk memilah mana yang perlu diselamatkan dulu, mana yang bisa ditunda, dan mana yang harus dilepaskan. Kriteria pertama, urgensi. Contoh, kamu lupa ulang tahun sahabat, vs tidak sempat olahraga hari ini. Rasa bersalah yang berdampak langsung pada hubungan atau tanggung jawab besar harus diprioritaskan. Segera minta maaf atau perbaiki kesalahan. Rasa bersalah yang merusak hubungan, punya tenggat waktu, dan bisa Anda perbaiki misalnya, utang yang harus dilunasi. Kriteria kedua, dampak jangka panjang. Ini seperti rasa bersalah karena tidak menghadiri acara penting anak Anda, lebih bermakna daripada terlambat membalas pesan kerja. Maka fokus pada hal yang meninggalkan bekas dalam jangka panjang. Atau kesalahan kecil yang dampaknya minimal, tapi tetap perlu diakui misalnya, terlambat ke acara sosial. Kriteria ketiga, kontrolabilitas. Jika rasa bersalah muncul karena hal di luar kendali, misalnya, orang tua sakit, padahal Anda sudah berusaha merawat, ini seperti penyakit terminal. Terima bahwa Anda manusia biasa. Sebaliknya, jika bisa diperbaiki misalnya, janji yang terlewat, segera bertindak. Atau rasa bersalah irasional, misalnya, merasa tidak cukup sukses di usia 25 tahun. Ini penyakit imajiner, maka lepaskan. Kesalahan umum yang sering dialami kita adalah terjebak di kriteria 3, karena overthinking. Gunakan skala ini untuk membedakan kesalahan nyata, vs tuntutan diri sendiri yang tidak realistis. Dengan begitu, energi emosional Anda dialirkan ke hal yang benar-benar penting, sementara rasa bersalah tak produktif dipulangkan ke alam semesta. Kuncinya, bertindak pada yang bisa diubah, memaafkan yang tak bisa dikontrol. Bayangkan pikiran negatif seperti bensin mentah. Bensin mentah beracun, berbau, dan tak bisa langsung dipakai untuk menjalankan mobil. Tapi, setelah diolah di kilang minyak, ia menjadi bahan bakar yang bisa menggerakkan mesin. Begitu pula dengan pikiran negatif, jika diolah dengan tepat, ia bisa jadi bahan bakar untuk motivasi. Nah, gimana caranya? Berikut langkah-langkahnya. Langkah 1, tangkap dan olah. Saat muncul pikiran seperti, aku pasti gagal, jangan langsung diminum seperti bensin mentah. Tangkap dan olah dulu. Tanyakan, apa buktinya aku gagal? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghindarinya? Ini seperti memurnikan bensin mentah menjadi bensin siap pakai. Langkah 2, ubah jadi tantangan. Pikiran aku tidak cukup baik bisa diubah jadi, aku belum cukup baik, tapi aku bisa belajar. Seperti mobil yang butuh bensin untuk bergerak. Pikiran negatif yang sudah diolah jadi bensin ini memberi energi untuk berusaha lebih keras. Langkah 3, pakai sebagai pendorong. Contoh, jika kamu takut dianggap tidak kompeten di pekerjaan, gunakan rasa takut itu sebagai alarm untuk meningkatkan skill. Seperti mobil yang membutuhkan tekanan mesin untuk melaju,
tekanan pikiran negatif bisa mendorongmu bertindak. Mengapa ini berhasil? Pikiran negatif sebenarnya adalah sinyal bahwa kita peduli pada sesuatu. Dengan mengubahnya jadi tantangan, kita memanfaatkan energi emosional itu untuk aksi, bukan untuk tenggelam dalam kekhawatiran. Misal, kamu berpikir presentasiku pasti membosankan. Olah jadi, aku ingin presentasiku menarik. Aku akan cari cara kreatif dan berlatih lebih banyak. Begitulah mengubah pikiran negatif, dari racun, jadi bahan bakar. Jadi, pikiran negatif seperti api, bisa membakar rumahmu atau memasak makananmu. Tergantung bagaimana kamu mengendalikannya. Dengan mengolahnya lewat pertanyaan kritis dan tindakan, ia tak lagi jadi musuh, tapi sumber tenaga untuk maju. Bayangkan mental Anda seperti otot. Jika otot fisik butuh angkat beban untuk kuat, mental butuh latihan teratur agar tangguh. Seperti tentara khusus melatih mental mereka, layaknya atlet mempersiapkan turnamen. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pemanasan pagi atau persiapan mental. Seperti peregangan sebelum lari, tentara memulai hari dengan ritual pagi, bangun tepat waktu, meditasi singkat, atau menulis tujuan harian. Seperti menyetel mesin mobil sebelum berkendara, Anda bisa mulai dengan 5 menit duduk tenang, fokus pada napas, lalu rencanakan hari secara mental. 2. Simulasi tantangan atau visualisasi. Tentara sering berlatih di lingkungan simulasi, misalnya, misi palsu di hutan. Bagi Anda, ini seperti bermain peran dalam pikiran. Sebelum presentasi, bayangkan diri Anda percaya diri di depan audiens. Ini melatih otak untuk tidak panik saat berhadapan dengan situasi nyata. 3. Latihan tekanan terkontrol atau uji ketahanan. Tentara menggunakan stress inoculation atau paparan stres bertahap. Contoh, mandi air dingin 1 menit setiap pagi. Seperti memasak dengan panci presto, Anda belajar tahan tekanan kecil, agar siap hadapi tekanan besar. Mulailah dengan tantangan kecil, seperti puasa gadget 1 jam sehari. 4. Evaluasi malam atau refleksi. Tentara selalu review setelah latihan. Untuk Anda, ini seperti menonton rekaman pertandingan sepak bola. Setiap malam, tanyakan apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki. Tulis 1 pelajaran harian di buku catatan. Mengapa ini berhasil? Kuncinya adalah konsistensi, seperti menabung sedikit demi sedikit untuk jadi kaya. Latihan kecil sehari-hari seperti meditasi, tantangan fisik ringan, atau belajar skill baru dapat mengubah respons otak terhadap stres. Lama-kelamaan, Anda akan lebih tenang saat menghadapi deadline, konflik, atau ketidakpastian, seperti tentara yang tetap fokus di medan perang. Intinya, mental tangguh bukan bawaan lahir, tapi hasil kebiasaan. Mulailah dengan latihan kecil, lalu tingkatkan kesulitannya, seperti naik level dalam game. Bayangkan orang toksik seperti nyamuk, mengganggu, menghisap energi, tapi bisa diatasi tanpa perlu marah-marah. Berikut caranya. 1. Pakai baju pelindung atau batasi diri. Seperti memakai baju lengan panjang saat ke rawa-rawa. Tentukan batas apa yang boleh atau tidak mereka lakukan ke kamu. Contoh, jangan ragu menegaskan ini. Kalau kamu menghina, aku akan pergi. 2. Jangan garuk gigitan mereka atau jangan dijelaskan. Saat nyamuk menggigit, menggaruk hanya memperparah gatal. Saat orang toksik menyakiti, merenungkan kata-kata mereka hanya bikin frustrasi. Ingat, perilaku buruk mereka mencerminkan diri mereka, bukan nilai kamu. 3. Semprot obat nyamuk atau jaga jarak. Jika nyamuk terus mengganggu, pakai obat nyamuk atau tutup jendela. Begitu juga dengan orang toksik, batasi interaksi. Unfollow media sosial, atau hindari topik sensitif. Kamu tak wajib hadir di setiap drama mereka. 4. Fokus ke kebunmu sendiri atau self-care. Daripada fokus mengusir nyamuk, rawat bunga di kebunmu. Investasi waktu untuk hobi, teman baik, atau me time. Semakin kamu bahagia, gigitan orang toksik tak akan terasa sakit. Kuncinya, kamu tak bisa mengontrol orang lain, tapi bisa mengontrol reaksimu. Orang toksik seperti nyamuk, akan selalu ada. Tugasmu bukan membasmi mereka, tapi melindungi diri agar tetap tenang. Kadang, kasihanilah orang toksik itu.
Mungkin mereka sedang kesakitan hingga jadi menyebalkan. Tapi, bukan tugasmu menyembuhkan mereka. Cukup jaga diri, lalu lanjutkan hidup. Orang resilient ibarat petani yang cerdik. Mereka memulai pagi dengan persiapan matang, layaknya petani bangun sebelum matahari terbit, untuk mengolah ladang saat udara masih sejuk. Kebiasaan ini memberi mereka waktu jeda untuk mengatur energi, alih-alih terburu-buru bereaksi seperti orang yang terlambat. Berikut hal-hal yang dilakukan orang-orang resilient. Pertama, meditasi singkat untuk menjernihkan pikiran. Seperti mengendapkan air keruh dalam gelas, mereka meluangkan 5-1 menit untuk duduk diam, menarik napas, dan mengamati pikiran. Ini membantu mereka melihat masalah dengan jelas, bukan terhanyut emosi. Kedua, olahraga ringan seperti mengasah pisau tubuh dan pikiran. Mirip pandai besi yang menempa pedang sebelum perang, gerakan fisik seperti jalan cepat, atau yoga, melepaskan hormon endorfin yang menjadi baju zirah melawan stres sepanjang hari. Ketiga, merencanakan prioritas seperti peta navigasi. Seperti nahkoda yang memetakan rute sebelum berlayar, mereka menulis 2-3 tujuan utama hari itu. Saat badai masalah datang, mereka tak mudah tersesat karena punya kompas. Keempat, syukur sederhana seperti menanam benih positif. Seperti petani menabur biji di pagi hari, mereka mencatat satu hal yang disyukuri seperti sinar matahari, atau kopi hangat. Kebiasaan ini menguatkan mental layaknya akar pohon yang dalam. Kelima, sarapan berkualitas seperti bahan bakar premium. Tubuh mereka diisi seperti mesin mobil dengan bahan bakar tinggi oktan, kombinasi protein, serat, dan lemak sehat. Ini memberi energi stabil, bukan sekadar gula semangat yang cepat pudar. Keenam, menunda distraksi seperti membuka bendungan secara bertahap. Mereka tidak langsung membuka media sosial atau email, seperti tidak membuka pintu air secara tiba-tiba. Otak diberi waktu pemanasan agar tidak kewalahan oleh gelombang informasi. Intinya, resilient bukanlah kekuatan super, tapi hasil ritual kecil yang membangun benteng mental, layaknya petani yang konsisten merawat ladang. Kebiasaan pagi ini menumbuhkan ketahanan lewat disiplin sederhana, bukan kesempurnaan. Bayangkan Anda sedang menyusun puzzle raksasa sendirian. Ada satu keping yang hilang, dan Anda kesulitan menemukannya. Daripada frustrasi, Anda meminta bantuan teman, "Hei, bisa bantu cari keping biru berbentuk awan?" Ini bukan tanda kelemahan, tapi strategi agar puzzle cepat selesai. Meminta tolong bukan mengakui ketidakmampuan, tapi mengoptimalkan sumber daya. Anda tetap pemimpin proyek itu, hanya memanfaatkan keahlian orang lain untuk tujuan bersama. Atau jika Anda kehabisan garam, meminjam ke tetangga bukan berarti Anda gagal jadi koki. Justru, itu cara cerdas menyelesaikan masalah tanpa drama. Tetangga pun senang bisa berkontribusi. Hubungan sosial seperti pertukaran energi, saat Anda meminta bantuan, Anda memberi kesempatan orang lain merasa berdaya. Penelitian Harvard menyebut, membantu orang lain meningkatkan kebahagiaan, jadi Anda sebenarnya memberi hadiah pada si penolong. Kuncinya adalah cara penyampaian. Alih-alih, "Aku tidak bisa ini sendirian," gunakan, "Aku yakin pendapatmu bisa membuat ini lebih baik." Ini menggeser narasi dari "aku lemah," menjadi "kita adalah tim." Contoh lain, saat pemimpin perusahaan mengaku tidak paham teknologi, lalu mempekerjakan ahli IT, itu bukan kelemahan, tapi itu kecerdasan. Ibarat kapal, ia tidak akan tenggelam, hanya karena kapten membutuhkan navigator. Rasa tidak nyaman saat minta tolong sering berasal dari prasangka. Kita takut dianggap merepotkan, padahal mayoritas orang justru tersanjung saat dipercaya. Bayangkan jika teman Anda yang meminta bantuan, apakah Anda akan merendahkan mereka? Tentu tidak, maka perlakukan diri Anda dengan empati yang sama. Intinya, meminta tolong adalah seni kolaborasi, bukan pengakuan kekurangan. Seperti pohon yang membutuhkan angin untuk sebarkan bijinya, kelemahan semu itu, justru alat pertumbuhan. Ketika Anda berani meminta, Anda membuka pintu untuk koneksi yang lebih dalam dan solusi yang lebih kreatif. Kekuatan mental itu seperti berlian, butuh tekanan dan waktu untuk terbentuk.
Nggak perlu sempurna, yang penting konsisten. Mulai hari ini, pilih satu teknik dari video ini untuk dipraktikkan. Rekam progresmu selama 21 hari, percayalah, kamu akan kaget melihat betapa hebatnya dirimu. Kalau kamu dapat satu pelajaran dari video ini, komen mental kuat di bawah. Jangan pula lupa untuk like, subscribe dan bagikan ke teman yang perlu dikuatkan mentalnya.